Ya, teman-teman, hari ini bagian kedua ya untuk update tanggal 7. Sebelum kita ngebahas, bagi yang baru gabung terima kasih ya. Dan silahkan bagi yang baru ketemu video ini dibaca terlebih dahulu. Sembari teman-teman membaca, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa setia dengan channel ini dari mulai saham Gocap ID menjadi update saham ID ya. Terima kasih. Terus yang telah memberikan komentar, telah memberikan like, serta membagikan video ini juga terima kasih. Yang telah menggunakan saya juga luar biasa. Serta yang telah memberikan super thanks ya. Terima kasih, mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat. Dan sebagai informasi teman-teman, ada pun beberapa komentar belum saya bahas ya. Saya akan menunggu waktunya yang tepat teman-teman ya. Karena soalnya untuk indikator perlu penjelasan yang lebih lumayan rinci ya. Nanti saya akan lagi saya susun teman-teman. Mohon maaf ya apabila belum bisa diupload. Lagi saya susun dulu materinya seperti apa dan omongannya mulai dari mananya. Nanti mungkin apakah akan seluruhnya atau sebagian-sebagian lagi saya pikirkan terlebih dahulu teman-teman ya. Biar nanti sekalian teman-teman juga bisa merasakan bagaimana cara untuk melihat indikator-indikatornya biar kita seiring dan sejalan teman-teman ya. Oke. Segitu mungkin pembukaannya teman-teman ya. Kita langsung aja kita buka untuk emiten berikut ya. Omed. Nah, ini untuk Omed ya. Jayamas Medica Industri. Nah, teman-teman, kata teman kita ini Omed itu bagaimana katanya kok belum nggak bisa ketembus 185-nya. Perhatikan teman-teman untuk 185 ini padahal dia itu meninggalkan gap teman-teman. Di sini gap ya. Ada gap di 189. Nah 185 nih. Apabila dia tidak bisa menembus 185 nya teman-teman, kita lihat dulu deh untuk bid dan opernya ya. Satu 185 dengan jumlah lot 8.000 ya. Artinya ini besar di sini yang paling di sini berarti dia sebagai resist teman-teman di sini ya. Berarti tidak ada yang mampu memakan barang-barang yang ada di sini teman-teman ya. Nanti soalnya kalau kesononya lebih tinggi lagi bisa jadi siapa yang memakannya gitu kan. Sebenarnya kalau bandar sih pingin aja gitu, gampang aja untuk mencabutnya gampang teman-teman. Soalnya dari 8.000 yang masuk cuma 12 gitu kan. Atau ini dikuasain barangnya lebih banyak daripada bandarnya gitu kan. Bandar cenderung dia menahan teman. Biasanya bandar itu menahan. Untuk apa? Menahan itu karena mereka juga butuh yang namanya psikologis teman-teman ya. Ini area-area psikologis dia. Ini wah ini udah pada frustasi ya, akhirnya tidak mau ketebus juga, akhirnya pada dijualin. Nah, gimana kesononya biasanya kalau dijualin ya pasti ditangkap lah sama yang namanya si bandar teman-teman. Jadi cenderung dia sebenarnya kenapa ditahan di 185 susah ya. Biasanya ini harus ke bawahin dulu teman-teman, agak dalam dulu. Langsung nembus peng. Nah, seperti itu teman-teman. Dari sini teman-teman kan susah nih nembus, contohnya nembus 1 2 kali kan nggak ketembus juga, dalamin nggak ketembus juga, didalamin lagi baru ketembus. Artinya mereka juga punya namanya teman-teman ada perkiraan harga yang harus mereka buat teman-teman. Model gini, ini 185 kenapa nggak bisa ketemu, berarti si dia ini siapa namanya si bandar ini walaupun sudah ngumpulin banyak teman-teman, tapi kalau dia mau maaf lagi ke harga atasnya dia mungkin kekurangan barang teman-teman untuk menahan sebelah kanannya supaya full gitu kan, sebelah kiri juga butuh duit gitu kan. Artinya harusnya mungkin bisa diturunin dulu gitu untuk mencari duit dulu gitu kan biar nahan sebelah kirinya. Karena butuh keseimbangan kadang-kadang teman untuk bid dan opennya butuh keseimbangan ya. Nah, sebenarnya teman-teman kenapa 185 susah ditembus karena memang ini adalah cara bandar untuk nyiasatin bagaimana teman-teman kita itu sudah frustasi teman-teman ya. Ini kagak ketemu, udahlah saya jual aja. Nah, kadang-kadang seperti itu daripada turun gitu kan. Di sini juga sudah terlihat jelas bahwa si MA10-nya lagi menuju ke bawah, teman. Hati-hati aja, MA10-nya lagi menuju ke bawah, teman-teman ya. Saya pikir sih kalau dia ini kan open gap bawah terus ya, nih ada si ekor merah ya. Terus dia bikin lagi open gap up lagi dikit si ekor hijau. Nah, ini sebenarnya area penurunan semua, teman-teman ya. Si MA10 juga lagi menuju ke bawah. Tetapi dalam istilah dalam ke bawahnya ini diambil sama si bandar lokal. Perhatikan bandar lokal ngambil terus dikit-dikit yang ngambilnya teman-teman ya. Di sini beberapa hari ini dikit dari mulai tanggal 27 dikit-dikit gitu yang ngambilnya. Tapi padahal di sini sudah banyak teman-teman yang ngambil.
Nah, itu adalah strategi daripada seorang bandar, kenapa dia tidak mau menaikkan harga, karena lagi menguji psikologisnya psikologis teman-teman ya. Kadang-kadang habis di kiri nanti diturunin lagi teman-teman, diturunin lagi sampai dia sudah mempunyai titik tertentu baru bang diangkat gitu teman-teman. Tanpa sepengetahuan akhirnya dimakan lagi sama sama teman-teman kita gitu kan. Ini baru 10 berapa persen teman-teman ya, ini penurunan dari atas. Kita cek dulu ya. Baru 5%, tenang teman-teman, berarti dia hanya dimainin di 5% aja. Kalau teman-teman tarik dari yang teratasnya di sini ya ke sini ke yang terbawahnya cuma 9 sampai 10% aja. Artinya mereka bermain di area situ aja. Jadi belum siap untuk ke atas teman-teman ya. Belum siap mereka itu ya. Kenapa belum siap? Karena emang siapa yang mau makan nanti teman-teman setelah di atas, siapa yang mau makan. Nah, intinya seperti itu ya. Ini juga sebenarnya emiten yang di up, di kebawahin, dijeblosin gitu kan. Di up lagi, baru diturunin lagi. Ini kecenderungan bisa naik lagi teman-teman ya. Ini kalau bandar gaya seperti itu teman. Ini juga lagi menunggu yang namanya si bandar foreign berhenti jualan. Jadi pingin si bandar lokal itu, nah ya udah nggak usah tinggi-tinggi, kalau mau jalan saya mau beli 185 contohnya seperti itu ya. Makanya si bandar lokalnya kemampuan, bukan kemampuan, pinginnya di harga 185, makanya si foreign juga ngejual dikit. Perhatikan si foreign lagi terus ngejual ya. Artinya si kemampuan dari seorang bandar lokalnya untuk nampungnya hanya di angka segini aja gitu, tidak mau lebih lah. Nanti mungkin kalau sudah habis si bandar foreign sudah habis, nanti di maaf harganya lagi, nanti mungkin bisa dibantu sama bandar foreign untuk membelinya lagi, mungkin mereka jualan lagi di harga teratas gitu teman-teman ya. Perhatikan ketika ngejual kan, di up ke atas, jual lagi sampai ke bawah, sampai mentok teman-teman, sampai mentok ke bawah, baru dia beli lagi pelan-pelan. Nah, seperti itulah teman-teman, karena sejarahnya seperti itu. Lihat ketika dia mau nurunin harga, terus aja turunin ya, dibikin mau naik diturunin lagi gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman, kalau cara bandar itu malah dikikis dari sini, Pak. Perhatikan. Dikikis habis, teman-teman, naik masih sedikit doang. Kikis lagi, ya. Kikis lagi, naikin dikit lagi, kikis lagi terus sampai kikis lagi. Nah, itulah teknik dari seorang bandar, teman-teman. Kalau bandar ya punya teknik tersendiri untuk memberikan psikologis kita itu terganggu. Kadang-kadang sudah up gini kan turunin lagi. Mau breakout nih, ketemu MA 200 kagak nembus kan. Nah, itulah permainan seorang bandar, teman-teman. Ingat ya, itu adalah permainan seorang bandar untuk menyiasati bagaimana kita itu terganggu psikologisnya. Kalau teman-teman perhatikan, ini hanya penurunan hanya sampai 10% aja, tidak jauh daripada itu. Jadi cenderung ditahan juga nggak jadi masalah, teman-teman ya. Soalnya si bandar lokal juga terus akumulasi, lagi nunggu juga si bandar foreign selesai jualan itu kan. Ya, target ya 210 ya. Ada yang membeli kan di 1210 kan waktu kita bahas itu kan. Nah, seperti itu teman-teman, kenapa di 185 tidak mau? Ini kemampuan seorang bandar pinginnya di harga ini, soalnya si bandar foreign juga lagi jualan, teman-teman ya. Kecenderungan ke bawahnya ada, teman-teman, untuk si Omed ini ya. Bisa ke angka 179 ya, malahan saya bilang bisa ke angka 170 ya untuk menebus PR-nya. Apa buktinya bisa ke sini? Perhatikan ketika di tanggal berapa nih? Tanggal 22 November. Bisa kan harga bawah kan, malahan melebihi ini kan. Makanya saya bilang kalau ke 170 itu mungkin karena ini juga pernah terjadi ya. Ini pernah terjadi. Apa kamu ke sini? Ini pernah terjadi, teman-teman. Cuman ditarik lagi ke atas ya. Oke, teman-teman, untuk penjelasannya mungkin teman-teman paham ya kenapa dia tidak mau tembus 185. Karena itu memang pasangan dari seorang bandar, teman-teman, yang ingin di harganya pingin punya barang, pingin si bandar lokal itu punya barang di bawah 185. Kecenderungan aja tidak si bandar lokal, si bandar foreign juga ngejualnya tidak terlalu tinggi gitu. Jadi bisa tabung sama bandar lokal ya. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu ya. Untuk Omed, TLKM, Telkom. Telkom. Wah, garis penurunan sudah ditembus, teman-teman. Bagus ya. Nah, kita hapus dulu ya. Ada 1 2 lagi ya, 25 berapa nih? Kita gede dikit deh. Di 2540-an sama di 2500 pas ya. Nah, biarin aja teman-teman, emang pengennya seperti ini. Nah, biasanya 3 candle merah suka di up dikit-dikit, teman-teman. Dia kecenderungannya kalau si emiten-emiten besar ya, TLKM, BBRI, pokoknya 4 bank itu kadang-kadang lompat kodok, lompat ke atas, lompat ke bawah gitu ya. Seperti itulah, teman-teman. Untuk saat ini si bandar Telkom ini lagi jualan dulu si foreign-nya, teman-teman, perhatikan ya. Untuk si foreign-nya per hari ini pokoknya juga jualan kan. Sini RX jualan, teman-teman, nih RX jualan ya. Kemarin udah
istilahnya si RX lagi jualan lagi, si AK masuk, KZ masuk, BB sudah masuk, BK masuk nih. BB BK masuk, RX jualan ya sama YU nih. Nanti RX masuk sama YU, BB jualan. Nah, seperti itulah teman-teman ya. Itu namanya hukum kebebasan seorang bandar. Sampai kapan? Sampai mereka itu setuju untuk dinaikkan ya. BB sekarang sudah masuk di bandar lokalnya teman-teman, bagus ya. Jadi untuk si BB ini dikuasain sama si Bebab, si Telkom ini lumayan, si BB lumayan per hari ini ngambil sampai 20 miliar ya. Buat apa gitu isinya duit? Maaf, si bandar ngambil begitu banyak ya gitu kan. Kalau bukan ada maksud dan tujuan. Si YU juga kan ngebuang sebagai bandar, YU juga ngebuang sebagai bandar, ada yang nerima. Kalau tidak yang nerima siapa? Yang retail mampu nerima segini tiap hari ya. Nggak mungkin kan. Berarti seorang bandar juga yang nerima. Nanti saya balikin lagi gitu. Seperti itulah teman, seperti yang tukar-tukaran, tapi memang harus skala-skala besar. Mereka juga tidak bisa istilahnya mengatur harga pingin seperti itu seperti ini gitu kan. Cuman kesesuaian dengan di pasar aja teman-teman ya. Pasar pingin seperti itu harus turun gitu teman. Tapi ada yang nerima. Istilahnya kalaupun si si bandar pingin ngeluarin barang, kalau nggak ada yang nerima pasti stuck di tempat teman-teman. Siapa yang menerima barang gitu kan? Ada ciri-cirinya bagaimana cara menerima barang. Kadang-kadang lotnya sebelah kiri diisi terus gitu sengaja gitu kan, dan lempar lagi ke kiri, dimakan lagi, lempar lagi ke kiri, ditampung terus sampai pas dia udah cukup hari ini segini, udah dia mau dikeberapain juga dia istilahnya terserah mereka cenderung nahan teman-teman ya. Nahan saya pengen di harga sekian gitu kan, bisa teman-teman kalau seorang bandar itu ya. Di Telkom juga ini tenang aja teman-teman, walaupun ada tanda-tanda penurunan tapi tanda-tanda kenaikan sudah ada. Perhatikan di sini juga nih tanda-tanda kenaikan teman-teman nih. Ini kan gap teman-teman ya, 2680-nya adalah gap ya. Jadi walaupun penurunan ada sampai 2500, tetap kenaikannya sudah ada terlihat di 2680 teman-teman ya. Target 3417 teman-teman untuk si Telkom ini. Lanjut ada FYFA ya, FYFA. FYFA nyangkut di 212. Cek dulu teman-teman, harus cek dulu nih. FYFA ini fungsinya fungsinya 3 garis sepertinya teman-teman ya. Nah, FYFA itu cenderung dia itu sudah oversold, artinya sudah jualan tertinggi 308 teman-teman ya. Teman-teman berarti 212 ya di atas sedikit teman-teman, di atas sedikit. Harga tengah ya, cenderung masih aman ya. Nanti juga teman-teman kalau usahakan kalau bisa mah di bawah 200 ya teman-teman ya. 193 lah boleh lah untuk di average gitu ya. Kita lihat dulu untuk tanda penurunannya, kita hapus ya karena sudah tidak dibahas lagi dulu mungkin ya teman-teman. Tahu udah katos tahu apa ini, nggak ada kabar lagi ya. Penurunannya sudah ditembus ya. 1 ini 2 nih cenderung bagus teman, 2 ya. Udah 2 aja penurunannya. Nah, untuk kenaikan bagaimana? Kalau 212 kita cek dulu teman-teman. Kepala merah ada di angka 263, artinya mau ke sini ya. Ini juga nih ke angka 337-nya kan hampir ketemu sedikit tuh ya. Terus ke angka mana lagi? Perhatikan di angka 250. Nah, ini target kenaikan juga teman-teman ya. 250. Kemana lagi? Nah kemana nih? Di sini 226. 224, 226 lah. Kita ini 226 teman-teman ya. 225, 226 lah di situ ya teman-teman ya. Jadi untuk 212 ya pasti ketembus teman-teman, ini aja kenaikan di 2256. Nah, tinggal ada penurunan dikit lagi teman di 164 yang mudah-mudahan diberikan ke situ. Kita cek deh ukur berapa sih penurunannya kalau sampai sini ya. Sekitar 51% teman-teman ya. Artinya sudah dalam ya. Harusnya sudah di up zamannya. 30% di up ya. Kita cek lagi dari sini berapa persen. Yang tertinggi di area sini teman-teman. 30% ya. Nah, tinggal tunggu aja dari sini berapa persen nih, yang tertingginya. Baru 21% teman-teman. Ya pas di sini teman-teman ya, kalau bisa ya. Pas di garis ini nih. Mudah-mudahan saya ada pantulan di sini ya. Ini kan lagi downtrend teman-teman, jangan kayaknya kalau teman-teman ngambil itu ya, ngambil pisau jatuh ya. Golok jatuh ya. Nih teman-teman nanti kalau mau average ya. Nanti MA10 kan ini masih di bawah, masih di atas candle ya. Artinya harga itu masih di bawah MA10 gitu ya. Tunggu aja MA10 nya di bawah candle teman-teman ya. Ini juga sebenarnya tadi kan
lagi menuju terus ke bawah, artinya kecenderungan turunnya ada. Paling nanti ada kenaikan sementara, mungkin isi pantulan, mungkin ada pantulan, ada kenaikan sementara ya. Nah target kalau teman-teman 212 masih bisa kejemput teman-teman. Ini ada target 224 ya untuk si PYFA ini ya. FYFA PYFA ya. Kemudian kejemput kalau untuk 212 teman-teman ya. Karena ini tanda-tanda kenaikan sudah ada di si kepala merah ini. Bagaimana dengan bandar kemarin dia habis jualan, nah sekarang sudah ngambil lagi teman-teman ya. Si bandar lokal sudah mulai ngambil lagi. Domestik siapa nih? Ada YP, ada AO teman, bagus ini. Ada LG juga ada, teman-teman kita banyak yang ngambil mungkin ya. Tunggu aja emas 10-nya di bawah kena teman-teman ya, atau mungkin nanti tunggu kenaikan sementara. Tapi biasanya tidak jauh-jauh teman-teman ya, 212 kejemput lah teman-teman ya. Untuk si FYFA ini. Bandar lokal sudah akumulasi, bandar polen juga sudah akumulasi per hari ini ya. Ada siapa? CC teman-teman ngambil banyak tuh 12.000 ya. Sisa apa dia? Oh sisa ngambil 13, ngambil 26 jual 13. Sisa setengahnya lagi lumayan teman-teman ya. CMG sudah ngambil, biasanya suka jualan teman-teman kalau CMG ya. MG ngambil sekarang bisa jualan besok teman-teman, biasanya seperti itu kalau MG. Jadi dari pungutan bandar lokal sudah ada lagi, poren juga sudah ada. Kalau poren sih masih ada teman-teman di dalam ya. Dia mungkin sudah ngejual sekitar 3/4-nya ya. Mungkin tinggal 1/4-nya. Tetapi masih ada di dalam teman-teman untuk si FYFA ini. Tinggal garis penurunan satu lagi ya di angka 160, mudah-mudahan ketembus ke sini. Dan ada pantulan dari 162. Usahakan nanti emas 10 di bawah kena untuk kalau mau average teman-teman. Tapi kalau 212 selagi dia tidak jeblos antara 164 masih bisa kejemput teman-teman untuk FYFA ini. Oke, seperti itu teman-teman ya, FYFA seperti itu. Lanjut ada euro. Bahasa euro teh. Euro itu ya, euro. ST Gold. Nah, ini juga sudah ditembus teman-teman untuk penurunan sudah ditembus, kita hapus aja euro ya. Penurunannya. Nah, ini juga ada area penurunan lagi di 87-nya teman-teman ya. Perhatikan ada juga tanda kenaikan di 106. Ini tanda kenaikan sudah ada, tanda penurunan sudah ada, tinggal eksekusinya aja. Dari bandar lokal cenderung dia jualan, jadi perhatikan bandar lokal jualan dulu teman-teman ya. Mudah-mudahan sampai ditahan di 85 ya teman-teman, karena ini 85 adalah gap yang besar gitu ya. Bandar lokal jualan, bandar polen ngambil teman-teman, perhatikan bandar polen yang ngambil ya. Jadi bandar polen sudah banyak ngambilnya, cuman dia jarang-jarang ngejual juga dikit-dikit ya, artinya lagi ditahan aja teman-teman masih bandar polen biar tidak ke atas gitu ya. Mungkin ada maksud dia mungkin mau ngambil lagi di harga bawahnya gitu ya. Bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, itu untuk penurunan bisa jadi ke angka 86 dulu ya. Ada yang paling bawah itu di 69. Jadi teman-teman ini juga mudah-mudahan sih ditahan di MA 10-nya ini ya. Ada pantulan ya, mudah-mudahan ya. Soalnya si bandar lokal lagi masih jualan sih teman-teman ya. Nih, perhatikan merah banget ya. Kalau jadi dari kenaikan sih ada di angka 10 berapa nih? 107 106 ya. Cuma ada penurunan di sini teman-teman, gap yang harus dibayar. Ini PR yang harus dibayar teman-teman ya. Ada ikan gaji blos MA 10-nya kemungkinan ya harus ikhlas dengan ridho harus ke 86 teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan sih dipantulkan di angka MA 10-nya ini ya. Beberapa persen sih turun ini teman dari sini. Baru 17%-an lah teman-teman ya. Tanda-tanda kenaikan sudah banyak teman-teman ya, sampai ke 228 saya menarikkan ke angka situ ya untuk euro ini ya. Harap bersabar aja teman-teman ya nanti untuk penurunannya, mudah-mudahan ditahan di harga sekarang. Soalnya tekanan dari bawah sudah ada. Apabila ada jeblos ya mungkin emas sebelumnya jeblos bisa ke angka 85an 86 teman-teman ya. Cuman kabarnya bandar polen masih ada di dalam, walaupun bandar lokal jualan tapi bandar polen ada di dalam ya. Domestik siapa yang ambil, ada ODYP ya teman kita ya. Oke teman-teman, untuk euro bagus. Sebenarnya MA sebelumnya udah bagus teman-teman, makanya ini mudah-mudahan ditahan di MA 10 gitu teman-teman ya. MA 10 ya sudah mulai ditekan dari bawah gitu kan supaya tidak turun, mudah-mudahan ini terjadi ya teman-teman. Euro itu bisa di up kembali. SSIA Bus mau ke atas ya teman-teman ya. Tunggu aja teman-teman, ini lagi posisinya bagus teman-teman ya. Cuman sayang banget nih sebandar porennya jualan ya. Bandar lokal juga jualan. Bandar lokal jualannya tidak terlalu banyak teman-teman ya. 4 hari ini pengambilan juga lumayan. Mungkin 1/4-nya baru kebuang ya. Ini tanda-tanda kenaikan sudah semuanya udah. Oh ini sudah tercapai targetnya teman-teman 1 nih ya.
juga 2 nih ya. Ini sudah ketemu semua kenaikannya. Teman-teman baru ngambil lagi atau mau nanya aja? Soalnya target kenaikannya sudah ketembus ya. Nah, saya kenapa nggak saya buang karena belum dilewati, maka biarkan aja seperti itu. Ya, berarti sudah tercapai. Ini tanggal berapa nih? Tanggal 30 Desember ya. Nah, biar jadi sejarah teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau mau ngambil kan ini masih dalam lihat ada tanda garis penurunan teman-teman di sini ya. Nah, 1050-an ya. 1000 berapa? 1040-an ya. 50, 1050-an ya. Bandar lokal cenderung masih di atas, sebab Poren lagi jualan, teman perhatikan ya. Jadi kenaikan ini adalah dijual sama bandar Poren. Perhatikan bandar Poren merahnya pekat banget dan cenderung dia sudah ke bawah teman-teman ya. Mudah-mudahan sih ada pungutan ya. Ini harga wajarnya 1900, artinya kalau sekarang masih murah teman-teman untuk si SSIA ini ya. SSIA. Kita cek and recheck teman-teman posisinya. Nah, SSSI sebenarnya udah over teman-teman, makanya saya bilang udahlah sampai sini aja gitu kan. Targetnya udah sampai apa namanya, sampai 1300 aja, walaupun isinya harga wajarnya 1900. Cuman saya pikir sih 1300 masih bisa tercapai ya, dan sudah tercapai kan. Nah, teman-teman sekarang lagi dikebawahin lagi, maka biarin aja dulu teman-teman ya. Soalnya lagi masih di bawah MA10, tapi ada tapinya, si MA10 lagi menuju ke atas. Cenderung ini didorong dari bawah ya, mungkin tidak lepas daripada MA200-nya ya. Kalau dia berhasil melewati MA200 dan cenderung MA10-nya masih di bawah candle lagi, kecenderungan uptrendnya ada, bisa mungkin ke 1900 sebagai harga apa namanya, ke harga wajarnya gitu kan, atau enggak ke angka di sini teman-teman, ke angka 1400 bisa teman-teman. Itu 1400 ada harga tertinggi selama 10 tahun ya, 10 tahun nih. Nah, kita cek deh untuk SSI ini ada nggak harga di atas itu gitu ya. Kita maksimalkan. Oh, ada teman-teman nih, di harga berapa nih tinggi nih, selalu berapa nih. Nah, 1600 teman-teman, ada di harga 1600 untuk si SSIA ini ya. Cuman syaratnya ini si bandar Poren harus ngambil lagi ya. Nah, harus perlu dorongan teman-teman, daripada bandar Poren. Soalnya bandar lokal masih ada di dalam, masih banyak barangnya ya. Perhatikan hijaunya lebih banyak daripada merahnya. Nah, mudah-mudahan sih ini tidak tembus angka yang saya gariskan ya, di angka berapa nih, 1056 ya. Apa sini tanda-tanda kenaikan? Ini ada tapi dikit teman-teman, nggak apa-apa ya. Nih, sudah sedikit lagi ketembus ya, di area 1120-an ya, 25 lah ya. Di antara situ lah untuk target kenaikannya. Untuk yang kecilnya, kalau sini kan saya tidak punya tahanan, maka biarin aja bandarnya mau seperti apa gitu ya. Tapi dari saya ini bandar Porennya cenderung kembali ngambil dikit ya, sekarang buangan lagi ya. Makanya jangan sampai jeblos area 1056 ya. Oke teman-teman, untuk SSIA seperti jadi ini sebenarnya SSIA itu sudah ketembus teman-teman apa namanya targetnya ya. Jadi teman-teman apakah nyangkut atau bagaimana saya tidak tahu teman, walaupun sekarang harganya lagi mahal. Bisa aja ke harga 1600 ya berdasarkan harga sejarahnya. Tetapi lebih baik teman-teman waspada aja, lebih baik nanti tunggu aja si pungutan daripada bandar Poren kembali teman-teman, atau si bandar lokal mengut kembali, mungkin bisa di sideway-kan nanti, mungkin pas muncul di MA10 di bawah candle, MA10 nya di bawah candle, kemungkinan bisa uptrend melebihi 1300 nya, mungkin bisa ke 1400 teman-teman ya. Sini cuma ada teman sedikit nih 1400 ya di sini nih. Cuman ya teman-teman bisa perkirakan kenaikannya berapa persen sih gitu kan. Coba lihat tiket 1600 kalau dari sini berapa persen? 29%, 1600. Nah, 44% teman-teman ya kenaikannya. Coba kita bandingkan dengan penurunannya berapa persen teman-teman ya. Nah, teman-teman harus perhatikan itu ya. 29% teman-teman ya. Kalau dia turun ya sampai ke 30% malahan ya. Itu adalah tanda-tanda penurunannya sudah ada teman-teman ya. Bandar lokal dan Poren cenderung ngejual, kalaupun akan ada kenaikan mungkin perlu menyesuaikan dulu si MA-nya gitu. MA sebelumnya di bawah, ke bawah dulu aja enak nih. Biar ke bawah dulu, nanti kalau MA sebelum di bawah candle baru enak.
Tapi kalau si bandarnya pinginnya langsung di ke MA10-in lagi, masuk ke tracknya lagi, mungkin bisa jadi dia ke 1400 teman-teman ya. Cuman target saya sudah tercapai sih untuk SSIA ya. Jadi untuk ke atasnya kita akan tunggu konfirmasi candle berikutnya ya. Karena candle penurunannya sudah ada di angka 1053, kenaikannya di angka 1125-an. Oke. Dan bandar foreign dan lokal cenderung lagi jualan dulu. Bandar foreign sudah mulai kehilangan barang, cuman si bandar lokal masih ada barangnya teman-teman. Bandar foreign banyak barangnya teman, cuman sekarang mungkin untuk area-area yang terdekatnya sudah mulai dibuang teman-teman ya. Oke, SSEA seperti itu ya. ASLC ASLC masih downtrend teman-teman ya, masih downtrend. Ini juga si MA10 nya masih berada di, ini kita hapus dulu ya, penurunannya nih sudah tembus dulu ya. Kayaknya tidak ada yang ngebahas lagi nih, udah katos kali ya. Ini teman-teman 78 adalah area kenaikannya. Terus ada lagi yang terdekatnya di angka ini nih teman-teman, yang angka 82 juga ada, 83 sama 85. Mudah-mudahan sekaligus ya, peng gitu ya. Nah ini udah support kuatnya di angka 71 teman-teman ya. Tapi tetap ayat MA10 harus tunggu dulu, MD MA10 di bawah kanan dan lagi menuju ke atas ya. Kalau sekarang kan masih MA10 masih menuju ke bawah teman-teman ya. Nah sudah ada kabar baiknya nih si ASLC ya. Bandar laporannya sudah mulai akumulasi tadi di tanggal 23 Desember. 23 Desember untuk foreign. Ada CC ngambil 7,9 ribu lot. Dia tidak jualan, dia beli bulat teman-teman ya. Artinya bisa dimaafkan sama si CC ya. Paling ngambilnya si CC ya. Terus bandar lokal juga sudah mulai ngambil dikit ya, dikit banget nih. Dari tanggal 7 ya. Jadi udah ada perhatian sih daripada bandar lokalnya ya. Kita lihat tuh lokalnya siapa yang ngambil. Ada GR teman kita ya sama MG ya. Mudah-mudahan sih si GR ini yang menjadi sebagai bandar lokalnya ya. Karena kalau bandar lokal itu banyak teman-teman ya. Kadang-kadang dia satu perkumpulan dengan beda broker teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman untuk ASL seperti di penguatan daripada bandar foreign-nya sudah ada. Smart Money juga sudah mulai terus-terusan ngambil, cuman tidak signifikan itu kan. Cuman bandar lokal lagi jualan, bandar lokal habis jualan dia ngambil sedikit ya. Tapi untuk powernya yang masuknya bagus tanpa si CC itu masuk tanpa jualan. Mudah-mudahan bisa di up ya teman-teman, jangan sampai lewat 71 ya. Kalau lewat 71 bisa bablas nih. Soalnya saya punya tahanan di angka 58. Hati-hati teman-teman ya. Ini kalau dari kita lihat dari garis kenaikannya di sini teman-teman ya, berapa persen ini? 16%. Kalau dari atas ini nih. Kita cek 32 pas untuk tarikannya sebenarnya udah pas. Target 052612 ya, di angka berapa nih? 105 teman-teman ya. Tanda-tanda penurunan di sini sudah bagus ya, sudah ditata dengan baik ya selama beberapa hari ini, 4 hari ini. Terus ada break, cuman dia nggak kuat, akhirnya turun lagi ke bawah karena MA10 nya lagi menuju ke bawah. Mudah-mudahan tidak lepas daripada 71 ya, mudah-mudahan dipantulkan lagi di angka 71 nya. Karena kecenderungan ke bawahnya ada teman-teman di angka 58. Bandar lokal lagi jualan dulu, tapi hari ini dia ngambil sedikit, tapi bandar lokal sudah ngambil bulat, yaitu si CC. Kemungkinan di up-nya ada teman-teman untuk ASLC ini. Oke teman-teman, mungkin segitu aja ya. Nanti kita ulas lagi emiten-emiten teman-teman yang belum, mungkin pagi hari ya. Oke, sekian dan terima kasih. Ciao.